Saya kemarin orasi di UGM itu marah betul dengan UGM. Saya bilang, kalian baru marah sekarang. Di mana kalian ketika mahasiswa cuma mau bikin seminar pemakzulan di UGM, pemakzulan itu diburu, diancam, dibunuh anak mahasiswa itu, sampai mahasiswa itu keluar dari UGM karena nggak tahan dibully. Bayangkan. Di mana? Saya bilang di mana rektorat di kala itu? Di mana nih guru-guru besar ini ngomong di mana waktu itu? Waktu cuma mau ngomong ada anak mahasiswa cuma mau bikin seminar soal impeachment presiden. Ya bicara soal apa sih maksudnya impeachment apa tuh? Itu kebakaran jenggot UGM. Anak mahasiswa itu sampai keluar. Anak itu pindah karena nggak tahan dibully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsunul Arif dari Forum News Network. Para guru besar dari berbagai perguruan tinggi marah dan ngamuk karena dituding oleh istana bersikap partisan dan mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Tuduhan tersebut disampaikan oleh Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana merespon petisi dan berbagai pernyataan sikap dari Sivitas Akademika, berbagai kampus yang mengkritisi keputusan Presiden Jokowi tidak netral dalam Pilpres 2024. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik, kata Ari Dwipayana. Ini yang saya baca di tempo.co edisi Sabtu 3 Februari 2024. Ari mengatakan ada baiknya kontestasi politik termasuk pertarungan publik opini dibangun dalam kultur dialog yang substansif dan perdebatan yang sehat. Tuduhan Koordinator Staf Khusus Presiden yang ini sebelumnya juga adalah seorang pengajar di Universitas Gadjah Mada ini mengundang kemarahan seperti saya sebutkan tadi dari sejumlah guru besar ini. Kami para guru besar tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu mendukung paslon tertentu. We don't have that. I am sorry, tegas Profesor Harkristuti Harkrisnowo, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Profesor Harkristuti ini kan yang membacakan pernyataan sikap UI dan dia merasa sangat tersinggung dan direndahkan. Ini kalau meminjam bahasanya Pak Prabowo, sorry ye, kira-kira gitu ya. Saya nggak punya kepentingan. Sikap yang sama juga disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Susi Dwi Haryanti. Sama, dia juga menyatakan tersinggung. Ini semuanya pokoknya tersinggung nih, seragam nih. Profesor Susi menyatakan bahwa mereka ini tidak mau dikait-kaitkan dengan kepentingan politik. Sebab, kata dia, tugas universitas itu yang menjaga peradaban bangsa. Jangan dikait-kaitkan dengan narasi politik elektoral. Dia mendesak agar Ari Dwipayana ini mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Sementara Guru Besar Fakultas Psikologi dari UGM, Profesor Kuncoro, ini malah bersikap lebih keras. Dan dia meminta Ari Dwipayana yang notabene adalah koleganya di UGM itu mencabut pernyataan tersebut. Tidak cukup hanya dengan klarifikasi dari istana saja. Profesor Kuncoro ini adalah yang waktu itu membacakan petisi yang disebutnya sebagai petisi Bulak Sumur. Nah, bagaimana proses lahirnya petisi Bulak Sumur itu? Ini ternyata juga sangat menarik karena sebagaimana dikatakan oleh Ketua BEM UGM tahun 2023, Gilbran Muhammad Nur yang ikut diundang. Ini dalam wawancaranya dengan saya kemarin dia menjelaskan seperti ini. Jadi kemarin itu ada dua agenda. Yang pertama diskusi tertutup oleh internal dan Sivitas Akademika di Balai Senat UGM. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan petisi gitu. Oh, lah terus kok nggak muncul ini yang katanya banyak. Pantas saya juga menyimak penjelasan dari Uceng ya, Profesor Zainal Arifin Mohtar. Dia bilang bahwa dia pada waktu itu katanya dia orasi dan sangat geram kepada UGM gitu. Tapi kemudian videonya nggak muncul. Jadi ada peristiwa sebelum itu rupanya ya. Ada ya. Jadi di Balai Senat itu memang tidak boleh ada yang merekam, tidak boleh ada yang mendokumentasikan karena alasannya adalah
dari panitia meminta buat karena ini sidang tertutup gitu. Jadi agenda di Balai Senat itu memang agenda tertutup khusus sivitas akademika dari dosen, alumni dan mahasiswa gitu. Jadi memang didesain tertutup. Ya, siapa saja waktu yang hadir itu dalam rapat itu? Oh banyak Mas. Satu ruangan Balai Senat itu penuh ya, sekitar 150-an orang lebih yang hadir di Balai Senat. Jadi kalau boleh sedikit cerita, Balai Senat UGM itu salah satu ruangan paling sakral di UGM. Pelantikan profesor dan acap kali digunakan kampus untuk merespon isu-isu nasional. Kemarin yang hadir mencakup 2 mantan rektor. Siapa itu? Prof. Sofyan Effendi dan Prof. Panut Mulyono. Oh iya. Panut. Kemudian hadir juga beberapa guru besar, termasuk Dewan Guru Besar Pak Kuncoro yang kemarin membacakan petisi. Hadir juga alumni-alumni yang lain dan banyak Mas profesor-profesor yang lain yang hadir juga. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu soalnya banyak juga kan. Ya, oke. Idenya dari siapa itu undangan rapat itu? Nah, itu agenda yang awalnya diinisiasi oleh Pusat Studi Pancasila, Mas. Jadi di UGM masih namanya Pusat Studi Pancasila untuk merespon lebih ke merespon tindak tanduk Pak Jokowi sekarang akhir-akhir ini sih, Mas. Karena setelah Pak Joko Widodo menyampaikan di media perihal bahwa presiden belum memihak dan segala macam, itu yang membuat kita semakin geram. Makanya dari Pusat Studi Pancasila bersama dengan beberapa teman-teman mahasiswa menginisiasi gerakan petisi bulat sumur. Gitu Mas. Jadi kemarin itu rapat terus langsung diambil keputusan membuat petisi itu, gitu ceritanya ya? Iya. Kabarnya itu kalau saya nyimak pernyataan dari Bung Uceng itu cukup seru ya rapat di situ ya. Siapa saja yang menyampaikan pidatonya di situ yang cukup tokoh-tokoh yang menonjol lah di situ? Banyak Mas, Prof. Sofyan Effendi, Prof. Panut, Mas Abdul Ghaffar Karim, dosen Visipol, Mas Zainal Arifin Mukhtar, Prof. Kuncoro, sama satu lagi saya lupa, Mas. Dan Anda juga bicara di situ? Iya, saya diminta menjadi penanggap dari mahasiswa. Oke. Nah itu tapi rata-rata mereka memang jadi artinya kemudian dituangkan dalam petisi itu gitu ya? Iya. Oke. Jadi ini prosesnya cepat dong ya berarti dari hari itu juga rapat di Pusat Studi Pancasila, kemudian setelah itu langsung muncul petisi itu, gitu. Petisi itu sebenarnya awalnya sempat di draft dulu, ada rancangannya kan. Tapi ditambahin ketika acara hari H menerima masukan dan input dari anggota yang hadir pada sidang tertutup itu. Oke, nah waktu itu melibatkan rektorat tidak? Melibatkan rektorat artinya apa tuh Mas? Maksudnya? Artinya ada izin dari rektorat dan sebagainya, rektorat juga hadir. Jelas ada hadir dan sekretaris universitas hadir Pak Andi, kemudian Pak Aris Jito juga hadir wakil rektor. Prof. Ovang bukan hadir karena ada agenda, saya lupa agenda di mana, antara di Jawa Tengah kalau nggak salah, saya lupa. Jadi artinya sebenarnya karena nggak mungkin kita bisa menggunakan ruangan paling suci di UGM tanpa ada izin. Tentu ada izin dari rektorat. Nah, walaupun perdebatan sebelum penyusunan dan pembacaan petisi tadi bersifat tertutup, tapi sebenarnya soal ini sempat dibocorkan oleh Profesor Zainal Arifin Mohtar yang dia juga ikut menyampaikan orasinya. Dan dia menyayangkan karena orasi tersebut tidak boleh disiarkan oleh rektorat UGM. Nah, Zainal Arifin menyampaikan bocorannya itu dalam sebuah grup discussion di Jakarta hari Kamis lalu. Saya kemarin orasi di UGM itu marah betul dengan UGM. Saya bilang, kalian baru marah sekarang. Di mana kalian ketika mahasiswa cuma mau bikin seminar pemakzulan di UGM, pemakzulan itu diburu, diancam, dibunuh anak mahasiswa itu. Sampai mahasiswa itu keluar dari UGM karena nggak tahan dibully. Bayangkan. Di mana? Saya bilang di mana rektorat di kala itu? Di mana nih guru-guru besar ini ngomong di mana waktu itu? Waktu cuma mau ngomong ada anak mahasiswa cuma mau bikin seminar soal impeachment presiden. Ya bicara soal apa sih maksudnya impeachment apa tuh? Itu kebakaran jenggot UGM. Anak mahasiswa itu sampai keluar. Anak itu pindah karena nggak tahan dibully. Coba bayangkan. Saya bilang di mana UGM? Dulu kita ini dosen-dosen biasa ini yang carikan safe house.
cariin rumah, disuruh tinggal di situ karena diancam dibunuh anak itu. Larang pulang kos-kosan. Kita yang bawain makanan tiap hari sampai berapa hari. Sampai hubungi polisi, jamin keamanannya baru bisa pulang, baru kita pulangkan anak itu. UGM nggak ada bekerja. Itu yang saya pidatokan kemarin yang kemudian UGM tidak mau kasih keluar gitu. Di hadapan UGM sendiri. Saya mau bilang bahwa kita yang membuat begini. Jadi apapun ya, kalau kita mau bicara menjaga cawe-cawe presiden, melanggar konstitusi dan Undang-Undang 45, tagihannya itu ke kita. Selain itu, saya juga mendapat kiriman sebuah video ketika berlangsung rapat tadi itu, rapat di UGM, internal UGM, dan ini pada waktu itu salah satu alumni dari UGM, yakni Afnan Malai, menyampaikan pendapatnya. Afnan Malai ini adalah pencipta Sumpah Mahasiswa yang sekarang ini setiap kali ada aksi mahasiswa selalu jadi bacaan wajib yang dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau acara ini tidak ada konkretnya, tidak betul-betul melawan Jokowi, saya akan membakar ijazah saya. Saya lulusan Fakultas Hukum UGM. Tapi tak golek aku lali ijazahku nanti. Enggak, saya kira paparan tadi sudah sangat jelas. Saya mengikuti sejak Pak Kunchoro, Gafar, cek dulu baru Gafar. Dari segi psikologi, dari segi hukum, dari segi masa kita takluk sama alumnus Fakultas Kehutanan. Say to sorry. Dalam soal ketatanegaraan, Fakultas Kehutanan ya pinggir dulu. Jadi saya sebagai alumni mengharapkan ini harus jelas. Kita mau ngapain? Cuma mau konferensi pers atau betul-betul lawan? Lawan. Lawan. Kita perlu demo. Saya sangat kaget dan apresiatif dengan Gafar. Dia bilang sekarang sudah tidak ada gerakan turun ke jalan. Saya lalu terbayang itu Bapak demonstran UGM. Begini, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik kelas dan semuanya di kampus kita Gajah Mada ini dulu kami melawan Soeharto. Ada mahasiswa Fakultas Filsafat namanya John Tobing. Dia bikin lagu Darah Juang. Saya bacakan baik sedikit saja. Mereka dirampas haknya, Tertutur dan lapar. Ya kita ini hak kewarganegaraan kita dirampas oleh Jokowi. Saya bilang Jokowi harus menyebut satu nama, Jokowi. Bahwa ada pendisiknya, bahwa ada anunya, misalnya Pratikno. Itu dosen saya sih sepatu S2. Alumnus paling memalukan nomor 2. Nomor 3 Ari di Bayana. Gus Dur. Juga tahun 88 saya menciptakan Sumpah Mahasiswa di Litbang Visipol. Saya nggak usah ucapkan sumpah mahasiswanya, isinya aja. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang mengandung keadilan. Lawan. Berbahasa satu, bahasa kebenaran. Ini saatnya lawan. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sempat mengintip tadi ya, sedikit apa yang terjadi di balik proses lahirnya petisi Bulak Sumur, yang kemudian memicu aksi serupa di puluhan kampus lainnya, bahkan ini kampus yang diakui Jokowi sebagai alma maternya pun sangat marah dan malu dengan perilakunya bersama sejumlah alumnus UGM yang kemudian ditariknya ke dalam pemerintahan. Kalau Ketua BEM UGM Gilbran Muhammad Nur menobatkan Jokowi sebagai alumnus paling memalukan, tadi kita simak ya, Afnan Malai menambahkan daftarnya itu dengan menempatkan nama
Mensesnek, Profesor Pratikno, ini yang juga sempat menjadi rektor UGM itu sebagai alumnus nomor 2 yang memalukan. Sementara Ari Dwi Payana yang sekarang ini bikin geger dan bikin marah dan bikin ngamuk para profesor dari berbagai perguruan tinggi itu oleh Adnan Malai ditempatkan sebagai alumnus nomor 3 yang dari UGM yang paling memalukan. Siapa lagi yang akan masuk daftar dan menambah daftar panjang alumnus paling memalukan dari UGM? Nah, Anda udah bisa mengkira-kira siapa saja yang sekarang terlibat dalam pemerintahan dan yang mengusung Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.